Ya, sudah Pak. Oke. Ya, Ya, terima silakan, kasih. monggo, sudah Pak Nur. Ya, terima kasih Pak Gerald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan dari pertemuan pertama kita, yaitu membahas tentang editor online untuk kolaborasi ya. Dan untuk melakukan itu semua diperlukan laptop ya, baiknya laptop ya, karena kalau pakai handphone mungkin agak sulit. Saya juga sudah menyiapkan data setnya, dan data set yang akan kita gunakan pada pagi ini adalah data set ojek online. Lalu saya berharap semuanya sudah bisa standby, kemudian login ke dalam akun Google-nya masing-masing. Ya, kita langsung share screen aja ya. Ya, pertama-tama lakukan login dulu ke alamat ini, https://docs.google.com/spreadsheet. Ya, silakan login terlebih dahulu ya ke docs.google.com/spreadsheet. Ya, saya tunggu dulu aja. Ya, setelah login, lalu saya akan memberikan link ya, link spreadsheet saya ke teman-teman semua. Nanti lakukan salinan ya. Saya kirim linknya lewat chat ya. Ini kalau bagi kalian, linknya tadi sudah saya bagikan di grup WA. Jadi silakan diklik di situ juga, nggak bisa juga. Oh ya, udah dibagikan ya Pak ya. Ini ada ekstra yang satu, terus kalau kira-kira keburu ini waktunya. Ya, cara kopinya, pertama buka linknya dulu, terus masuk menu file, terus make a copy. Setelah make a copy, nanti akan muncul isian ya. Isiannya itu diisi dengan nama file baru. Contoh kalau di saya kasih nama coba strip master kelurahan. Coba strip master kelurahan. Atau misalnya copy strip master kelurahan juga boleh. Atau mungkin latihan strip master kelurahan boleh.
Oke, terus sambil tunggu ya. Terus masuk ke link berikutnya, sama seperti tadi, file, make a copy. Ya, terus habis itu masukkan kayak tadi misalnya latihan, strip, master kategori, terus make copy. Gitu. Nanti foldernya tentuin sendiri aja ya, di mana. Terus selanjutnya master user juga sama, file, make a copy. Terus semuanya sampai ke sini ya, sampai ke raw dummy transaction. Jadi antara tabel dummy ini, dummy transaction consequence sama ini kurang lebih sama. Yang membedakan itu kalau yang raw itu dia lebih banyak ID-nya, tidak memunculkan teks dari ID-nya itu apa. Kalau yang dummy transaction ini selain ID dia sudah ada artinya, misalnya ID dari customer kan langsung dimunculin customer name. Jadi situ yang dummy transaction untuk online. Kalau yang raw itu banyak ID. Oke, di copy dulu ya semuanya. Ada 7 file. Nah, sambil menunggu kalian mengcopy, saya akan menjelaskan tentang relational database ya. Jadi untuk pencatatan database di dunia teknik biasanya itu lebih banyak penggunanya ke RDBMS ya. Jadi menggunakan relational database. Data itu sebenarnya saling berelasi ya, antara tabelnya itu berelasi. Walaupun memang sekarang juga ada yang istilahnya no RDBMS ya, jadi dia tidak memiliki relasi. Gitu ya. Cuma kalau di dunia keteknikan lebih banyak menggunakan data yang sifatnya berelasi. Ya. Contoh sederhananya apa? Ya, contoh sederhananya misalnya kita memiliki tabel biodata ya, biodata. Di dalam biodata itu kan mungkin ada agama, terus ada nama, terus ada pekerjaan, ya, terus ada alamat gitu ya. Nah, tabel biodata ini ada field yang sifatnya itu pilihan. Ya, contoh ini agama ya. Ini agama itu kan pilihan ya. Terus pekerjaan juga pilihan. Artinya kalau pilihan di sini ada mungkin ada Islam, kemudian Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Ini kan data, ini kan juga data ya, atau kumpulan data ya. Tentu saja juga membutuhkan tabel. Tapi sini butuh tabel lagi yang namanya tabel agama. Ya. Terus pekerjaan juga sama, dia juga memiliki relasi. Jadi dia juga butuh yang namanya tabel pekerjaan. Islam, terus Protestan, ada oke. Ya ini juga kan disimpan kan, ke data ya, mau di mana lagi. Nah, ini dia memiliki yang namanya relasi. Ya. Agama ini yang ada di tabel biodata, ini tabel itu memiliki relasi dengan tabel agama. Dan pekerjaan memiliki
relasi dengan tabel pekerjaan. Oke. Nah, di dalam pencatatan database, kita juga mengenal yang namanya primary key ya, atau kunci utamanya. Kalau misalnya di database biasanya nulisnya ID, gitu ya. Di sini ada ID. Di agama juga sama ada ID-nya. Di pekerjaan juga ada ID. Nah, ini adalah biasanya sebagai primary key. Tuh. Kemudian si agama ini kan dia berelasi dengan tabel agama. Nah, ini sebagai primary-nya yang ID pada tabel agama. Nah, foreign key-nya ada di sini. Ini sebagai foreign key. Ya, foreign key terhadap tabel agama, dia sebagai kunci asingnya, kunci asing dari tabel agama. Akhirnya dia memiliki relasi. Ini juga sama. Yang pekerjaan ini dia sebagai foreign key. Foreign key terhadap apa? Terhadap tabel pekerjaan. Ya, jadi di dalam tabel biodata ini dia memiliki satu primary key dan memiliki dua foreign key, agama sama pekerjaan. Kalau di agama ini, tabel agama ini dia hanya memiliki satu primary key, tidak memiliki foreign key. Di pekerjaan juga hanya memiliki satu primary dan tidak memiliki foreign key, karena agama ini tidak ada lagi relasinya kemana lagi, gitu ya. Dia hanya mensuplai data mesin. Ini juga sama, hanya mensuplai data. Oke, kita masuk pembuatan tabel yang agak rumit sedikit yang ada pada dataset Ojek Online. Ini saya sudah buat tabel-tabelnya. Ada tabel master kelurahan, tabel master user, tabel master merchant, tabel master kategori, tabel master driver, tabel transaction. Ya. Jadi tabel-tabel ini itu dalam bentuk adalah Google Sheet ya di sini. Ya, dia bentuknya adalah Google Sheet. Oke. Nah, kita lihat nih ya, master kelurahan. Master kelurahan, ada kelurahan ID, kelurahan name, sama kecamatan name. Datanya seperti ini. Kira-kira siapa yang menjadi kunci utamanya? Siapa? Ya, kelurahan ID ya. Saya kasih sini sebagai primary. Terus dia tidak memiliki relasi dia memiliki relasi ya, cuma dia tidak memiliki foreign key. Nah, kita masuk ke master user. Master user seperti ini datanya ya. Ada user ID, username, data seperti ini, user email, birthday, latitude, longitude, kelurahan ID, kelurahan name, sama kecamatan name. Ya, terlihat di sini bahwa dia memiliki relasi ya, si user. Kita tandain dulu yang sebagai primary-nya user ID ya, dan primary biasanya selalu di depan. Gitu, dan ada tambahan katanya ID gitu ya. Kenapa perlu ID ya? Karena untuk menjadi pembeda. Jadi setiap nilai di sebuah baris tabel itu kita berikan nilai unik. Nah, untuk memberikan nilai unik kan bisa kita berikan ID ya. Nah, kita bisa bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sebanyak-banyaknya. Dan dia juga memiliki limit ya. Kalau kita ngeset primary key-nya itu sebagai integer, maka jumlah maksimum dan minimumnya juga ada limit. Kita bisa lihat di sini. Integer limit. Ya. Integer limit itu maksimum adalah jumlahnya 2 miliar. Ya, artinya dia hanya bisa 2 miliar data gitu ya. Makanya nanti kita lihat-lihat lagi nih, kira-kira datanya sampai 2 miliar nggak? Kalau nggak sampai, ya udah kita bikin integer, atau yang lebih kecilnya lagi, small integer ada lagi. Small integer.
Nah, ini ada, bahkan ada yang tiny ya, tiny integer cuma sampai 255. Small integer maksimum sampai 65.000 data. Medium integer sampai segini. Integer sampai segini. Gitu. Kalau kita desainnya itu harusnya sesuai dengan kebutuhan ya. Semakin presisi itu akan semakin baik. Maka datanya akan lebih cepat ya, karena proses indeksinya akan lebih cepat. Jadi kita sesuaikan. Contoh, agama kira-kira lebih cocok di mana? Kalau kita set ke integer terlalu berlebihan ya, karena jumlahnya sampai gede banget gitu kan ya. Ini yang mana tergantung. Oh ini MySQL. Karena setiap database beda-beda ya pemberian nilainya. Kalau di MySQL integer sampai segini data. Iya sampai 4 miliar. Sorry. Sampai ya benar 4 miliar. Ya. Ini di MySQL, di database lain lagi bisa beda. Nanti kita bisa searching. Jadi kalau agama ya pakainya tiny integer aja gitu ya, sampai 255. Karena agama kan maksimum di Indonesia 6 gitu ya. Kecuali kita set agama di seluruh dunia, mungkin bisa pilih yang ini. Gitu. Cuma kalau kita punya servernya gede, speknya ya nggak usah pusing-pusing, udah set aja integer gitu. Nah, perbedaannya juga nggak terlalu banyak gitu kan ya, nggak terlalu presisi juga. Kalau bagi server gede sih oke. Cuma memang kalau kita memiliki resource yang kecil itu yang harus presisi ya, penentuan tipe datanya apa. Oke, kita lanjut di master user ini, dia memiliki foreign key. Foreign key-nya apa? Yang ini, Plural ID ya. Namanya bagus, udah pasti kita langsung bisa paham bahwa si Plural ini adalah sebuah foreign key dan mengacu ke tabel master kelurahan ya. Ya. Terus apa lagi? Oke, udah nggak ada ya. Master user hanya kelurahan ID ya. Nah, kemudian kita hubungkan ya, karena ini kan ada hubungannya. Kita hubungkan dari sini ke mana? Ya, oke. Lanjut. Tabel merkan. Tabel merkan ini ID-nya pasti yang depan ini primary sebagai primary key-nya. Terus di sini ada foreign key ya. Foreign key ada kategori ID. Ini sebagai foreign key. Ya, mengacu ke tabel apa? Kita lihat aja tinggal nama fieldnya ya, kategori ya, lihat aja di master kategori. Dia punya hubungan ke sini dari kategori ID ke sini ya. Terus ada lagi nggak dia foreign key-nya ada di kelurahan ID? Ini dia sebagai foreign key, gitu ya. Oke, kita hubungkan dulu ya. Master kategori versi. Terus kelurahan ID ke sini. Ya, ini saya aplikasi menggunakan diagram.net. Kalau kita bukanya dari Google Drive, ini bisa di-share juga ya. Ini bisa buat berkolaborasi dan menurut saya ini tools yang enak sih untuk bikin diagram. Nggak mesti harus diagram yang nyambungin kayak gini. Segala macam diagram dia bisa. Terus kalau kita mau atur posisi, mau drag drop itu lebih enak kalau menurut saya. Dia untuk saat ini gratis ya, saya nggak tahu nanti ke depannya gimana. Dan dia ada versi web, ini versi webnya. Dan ada juga yang versi desktopnya, kita harus install. Nah ini ada. Terus selanjutnya master kategori ini memiliki primary kategori ID. Lalu dia memiliki foreign key. Terus di bagian master driver ini dia memiliki primary key di bagian user ID. Primary. Terus foreign key-nya adalah kelurahan ID. Foreign key.
Oke. Tinggal kita hubungkan ya. Kelurahan sini, hubung sini. Ya. Nah, selanjutnya ke transaction ya. Transaction ini ID-nya udah pasti adalah primary-nya. Kemudian yang jadi foreign key-nya adalah customer ID, terus driver ID, terus American ID. Ya, kita lihat dulu yang customer ID. Customer ID kemana relasinya? Ke user. Ya, customer ID ya user ini. Ya. Jadi kita konekkan dulu. Lanjut. Driver ID. Ya, pastinya dia tabel driver. Di sini ada dia master driver ini. Kita konekkan ke sini. Oke. Terus satu lagi, merchant ID. Merchant ID ini ya, master merchant. Ini. Ya, ini adalah relasinya ya, dia bermuara ke tabel transaction, gitu ya. Kita lihat di sini relasinya itu tidak seperti yang tadi ini ya, yang tadi kan yang biodata cuma dari sini ke sini, dari sini ke sini, udah ya. Kalau ini lihat ada yang ke master merchant, ternyata master merchant juga ada hubungan ke master kelurahan, dan ternyata master kelurahan dipakai juga sama master user, dan dia juga punya koneksi ke sini. Nah, pembuatan diagram relasional ini penting ya. Jadi saat kita mendevelop aplikasi atau menginput data, supaya kita nggak bingung, biar kita tahu ya relasi antar tabelnya. Jadi nggak kesalahan ya. Makanya kita harus bikin dulu gitu ya untuk diagram. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Maaf, izin bertanya. Iya. Untuk foreign key dan apa tadi itu? Primary. Ya, Primary key. itu apakah bisa dijelaskan ulang? Agak kurang paham soalnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi primary itu dia sebagai kunci utama ya. Kenapa sebagai kunci? Kunci itu kan biasanya hanya satu ya, kecuali kalau kayak di kehidupan kita kan ada kunci duplikat ya. Tapi kalau di database ini dia sebagai apa ya namanya, petunjuk utamanya atau penanda utamanya. Jadi si primary key itu sebagai penanda utama. Saya kasih contoh tadi yang agama ya. Agama itu kan isi datanya ada Islam, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu ya. Buat eksternal. Tabel agama. Ya, di dalam tabel agama itu ada yang namanya field nama agama ya. Ini kan ada agama Islam, Protestan, terus ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Ya. Nah, di dalam database, ya ini kalau agama kan emang udah unik ya. Kadang-kadang kalau misalnya di tabel tertentu, kayak misalnya tabel biodata, nama aja bisa banyak. Misalnya nama Budi itu bisa banyak kan, gitu ya.
Itu makanya perlu dibuat sebuah kunci utama ya sebagai penanda bahwa itu adalah data utamanya dia gitu ya. Makanya dia di dalam database biasanya kita menambahkan satu kolom lagi. Kita kasih nama, kolomnya adalah agama ID. Jadi setiap data ini kita kasih ID-nya masing-masing. Misalnya Islam kita kasih ID 1, Protestan 2, Katolik 3, Hindu 4, Buddha 5, Konghucu 6. Nah, agama ID ini adalah sebagai primary key ya. Jadi agama ID ini adalah primary key. Jadi sebagai kunci utamanya, sebagai pengenal utamanya gitu ya. Kalau sistem kan berbicaranya itu nggak pakai tulisan-tulisan ini. Mereka lebih hemat kalau bicaranya itu saling bicaranya menggunakan huruf-huruf kayak gini. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kalau 1, oh berarti Islam. 2, oh Protestan. Gitu ya. Itu disebut dengan primary key ini ya. Nah, kemudian ini tadi ya contoh yang agama ini kebetulan namanya unik. Tapi kalau misalnya ini adalah tabel biodata nanti di sini. Kalau di sini kita ada namanya kolom nama, oh itu kan bisa banyak ya namanya kembar. Nah, cara ngenalinya gimana kalau namanya udah kembar? Nggak bisa kan? Makanya diakalinya di sini pasti ada yang namanya biodata ID ya untuk memberikan penanda bahwa datanya itu berbeda walaupun namanya sama sebenarnya gitu kan. Makanya dibuat ada yang namanya ID. Nah, itu yang disebut dengan primary tadi ya. Sekarang yang disebut dengan foreign key atau kunci asingnya atau dia dipakai untuk menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Oke, kita bikin satu tabel yang lain. Kita buat nama tabelnya adalah tabel biodata. Di dalam biodata itu kan ada kolom nama lengkap, ada agama, ya. Terus di sini ada ID biasanya selalu ini ID-nya adalah sebagai primary key. Nama Budi. Ini juga ada lagi nama Budi. Ini nama angka. Oke. Di sini primary key selalu biasanya angka ya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau di dalam penulisan relational database atau tabel yang berelasi, kita nulis agama nggak langsung namanya Islam gini, gitu enggak. Atau di sini kita kasih nama agamanya Hindu misalnya, enggak kayak gini. Tapi kita menulisnya adalah foreign key-nya atau kunci asingnya ya. Nah, kita nulisnya apa? Kalau dia agama Islam berarti di sini tulisnya adalah 1. Kalau misalnya Hindu berarti isinya 4. Nah ini kayak gini. Bisa atau dia Konghucu berarti 6. Nah berarti agama ID ini adalah dia sebagai foreign key. Foreign key. Gitu. Ya, berarti di sini dia menandakan bahwa ada hubungan. Hubungannya kemana? Nah, hubungannya berarti ke tabel agama. Ya, jadi digunakan untuk menghubungkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain biar kita tahu ada hubungan di situ. Kira-kira begitu. Udah bisa dipahami oleh Mas Gede Eka. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Setelah kita tahu relasinya ya antar tabel tadi, kita sudah pahamin. Jadi memang yang pertama kita pahamin dulu relasinya. Bab tadi data itu di dalam database penulisan itu dia nggak menggunakan langsung tulisan nama agamanya apa, tapi dia ID-nya berapa, gitu ya. ID-nya berapa, makanya kita harus tahu dulu relasinya. Nah, setelah tahu relasinya, sekarang kita bisa membuat semacam
beberapa hal menarik yang ada di Google Sheet. Salah satunya adalah pemilihan menggunakan drop down. Ya. Di bagian master user ini, kan di sini ada kelurahan ID ya, kelurahan ID. Kalau kita tulis gini kan, mungkin aja bisa salah gitu ya, bisa salah. Supaya lebih menarik, kita bisa buat semacam drop down. Cara gimana? Kita klik data yang paling atas, terus kita seret ke bagian paling bawah. Ini, sorry, saya buang dulu, ini masih ada yang tadi. Bentar ya, saya minum dulu. Ya, di bagian kelurahan ID ini kan dia terdiri dari ID-ID tadi ya, yang tadi saya bilang bahwa kalau di sistem database dia nggak nulis langsung namanya, tapi ID-nya yang ditulis. Nah, ini kita bisa bikin drop down. Kita pilih yang data paling atas, terus seret ke bawah sampai bawah sini. Terus di bagian data, data validation, kemudian kita pilih list from banks. Nah, karena datanya itu ada di sheet sebelahnya, ini kan data master user ada di sini. Sedangkan data kelurahan itu ada di sebelahnya. Ini kita harus membuat koneksinya dulu. Jadi data yang ada di sini harus kita masukkan ke sini dulu. Biar dalam satu sheet yang sama. Cara gimana? Kita buat sheet baru. Misalnya dulu yang pakai tadi. Kita buat sheet baru di sini. Add sheet. Kita kasih nama aja import master kelurahan. Datanya kan ada di sini ya. Sudah masukin kemarin. Cara bodohnya kan kita select semua, copy, paste di sini. Benar nggak? Sudah selesai kan? Cuma ada permasalahan. Permasalahannya apa? Permasalahannya saat ini datanya ditambah, masa kita mau copy paste lagi kemarin, ya kan? Aneh kan? Kalau sistem kan semuanya harus serba otomatis. Jadi di saat ini datanya bertambah atau berubah ya, atau mungkin ada yang dihapus, ini juga harusnya otomatis di sini ya. Cara gimana supaya bisa nge-follow ini? Jadi setiap data ini ada perubahan, ini juga ikut follow. Caranya kita masukin rumus sama dengan import range. Nah, di sini udah ada cara penulisan rumusnya. Import range dua kurung spreadsheet URL. Kita buka kutip dua dulu. Masukkan URL master kelurahan tadi. Terus koma ya, koma. Range stringnya. Range stringnya apa dia? Dari A sampai C. Kita tulis A sampai C. Cara penulisannya kutip 2 A sampai C. Kutip 2 kutip kurung. Loading, terus langsung semua. Ya, jadi kalau kita di sini nambahin data nih, ya bisa kita nambahin data ini. Dan datanya ini kita tambahin. Jadi ini sembarang aja ya saya tulisnya. Di sini saya tulis Aceh Emas. Terus Kecamatan Cipayung. Ini ada penambahan. Kita lihat di sini. Nah, bertambah juga kan dia. Gitu. Jadi setiap ada penambahan di sini juga bertambah. Jadi kita hapus. Di sini juga akan hapus ya. Ini start.
Bentar, tunggu dulu. Tidak ada jeda. Tapi nggak selama itu juga. Harusnya cepat sih. Cuma hitungan berapa detik dia akan full. Nah ini udah fokus. Maaf, tadi mungkin ada apa ya? Ada sesuatu. Tapi biasanya cuma hitungan detik sih dia berubah. Ya jadi ini kapus. Ini juga kapus. Artinya dia udah ada hubungan ya. Jadi hubungannya di sini sudah masuk ke dalam master user. Kita balik lagi ke ininya, ke diagramnya. Ya, kita hubungkan master kelurahan ke sini, ke master user ya. Kita masuk lagi menu yang tadi. Pilih paling atas, terus scroll paling bawah, mentok. Select. Terus habis itu di bagian data, data validation, kita pilih ranknya. Ranknya kita pilih dari ini sampai sini. Ya. Dari A2 sampai A30. Tapi harus kalian ingat bahwa data ID ini di kemudian hari kemungkinan juga akan bertambah. Karena kan data yang tadi saya bilang bisa bertambah kan. Makanya untuk antisipasi kita tambahin aja di sini sampai misalnya 500. Jadi nanti sampai baris ke 500 misalnya ada penambahan dia akan tetap ke listing. Oke, terus bagian show drop down list ini kita checklist saja nih di default checklist. Artinya nanti dia akan memunculkan drop down. On invalid data kita pilih reject input supaya nanti kalau ada yang isi sembarang dia akan tertolak, gitu ya. Nggak sesuai dengan data yang kita select tadi. So validation help kalau misalnya apa namanya memunculkan help dari drop down tadi, tapi nggak usah ya. Terus kita selesai. Nanti akan muncul seperti ini ya, jadi kelurahan tadi kita nggak perlu ketik, ini udah pilih, tinggal milih aja. Oke, selanjutnya ini kan ada kelurahan name ya, kelurahan name ini kan sebenarnya teks ya, jadi kan berarti harus ketik ya. Ngapain diketik, sedangkan kita sudah punya data master kelurahannya dari sini. Artinya kalau misalnya kalau kita isi ID-nya ini 617.103.001, maka yang muncul kelurahan name-nya harusnya Palima. Kecamatan name-nya yang muncul harusnya adalah Pontianak Barat. Tanpa harus kita ketik ulang di sini. Ya, supaya enggak bekerja beberapa kali. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus. Jadi nanti saat kita pilih ID di sini, maka untuk kelurahan name-nya kita nggak perlu ngetik lagi. Kecamatan name-nya juga nggak perlu ngetik lagi. Dia akan muncul secara otomatis. Caranya gimana? Pakai rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, ini ada keterangannya, search key. Key-nya apa? Untuk pencarian. Nah, pencariannya kita menggunakan kelurahan ID. Dan ini sebagai foreign key-nya. Kemudian di bagian rank-nya kita pilih ya. Rank-nya kita pilih. Rank-nya itu adalah dari A sampai C ya, kita klik sampai C ya, kita pilih. Kemudian itu rank ya, rank pencarian. Jadi tadi kata kunci pencarian, rank pencariannya kita pilih dan pastikan bahwa untuk apa namanya kata kuncinya itu harus selalu di depan. Yang tadi kan kelurahan ID ini dia harus selalu ada di depan supaya nanti search key-nya bisa berhasil. Nah, kemudian indeks. Indeks itu adalah pada kolom keberapa pada rank itu data akan ditampilkan. Tadi kan kecamatan ya. Kalau kecamatan itu kan ada di kolom nomor 2 ya. Tadi kan kelurahan ID itu kolom nomor 1. Kelurahan itu nomor 2, kecamatan nomor 3. Artinya kalau kelurahan kita memunculkan data pada kolom nomor 2. Terus ini adalah isian tambahan. Nah, kalau dalam VLOOKUP, kalau kita mengisi false,
Itu artinya pencariannya harus sama persis. Kan tadi kita menggunakan ID, artinya kata kunci atau keywordnya itu harus sama persis. Kalau kita isi terus nanti mirip-mirip dikit, dia akan ketemu juga hasil pencariannya. Nah, kita isi false saja, jadi harus benar-benar sama antara tadi search key-nya dengan rank-nya yang ada di sebelah kiri. Jadi ini kita isi false. Enter. Nah, dia secara otomatis akan berubah sendiri. Kayak misalnya saya pilih ke sini, dia akan berubah ke Sungai Beliung. Pilih sini, dia akan berubah ke tengah. Di sini berubah ke benua Melayu Laut. Tinggal di bagian kecamatannya. Kecamatan juga sama. Kita bisa copy paste aja rumus yang tadi. Pilih kolomnya kecamatan. Tadi kan rumusnya itu adalah yang baris yang ini adalah kolom keberapa data yang ditampilkan. Tadi kan 2 itu untuk kelurahan. Kecamatan itu nomor 3. Kita pilih nomor 3. Ya, jadi saat kita pilih gini, nah dia akan berubah. Sungai Ngawi, kecamatannya Pontianak Kota. Pilih ini, Tambelan Sampit, kecamatan Pontianak Timur. Terus pilih yang ID yang lain, Batu Layang, kecamatan Pontianak Utara. Nah, setelah ini udah selesai, rumusnya kebentuk, ini kita bisa copy, terus paste ke bawah. Sampai sini, paste. Nah, muncul NA, biarkan dulu, itu artinya not available, artinya tidak ditemukan ya hasil pencariannya. Ini juga copy, taruh pointernya di bawah, terus kita scroll sampai bawah, ini kita paste. Sama ada NA, karena apa? Karena datanya tidak ada yang dipilih di sini. Makanya jadi not available, kan ini data yang ada yang dipilih. Nanti pada saat ini dipilih, nah langsung muncul di sini. Nggak ada NA. Oke, nanti untuk masalah NA akan kita bahas pada tabel berikutnya ya, untuk menghilangkan NA yang ini. Iya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut. Untuk Ya, silakan. mohon izin Pak bertanya, untuk penggunaan rumus yang di awal tadi, apakah bisa dicoba ulang Pak? Soalnya tadi saya nyoba itu nggak bisa. Oh, gini aja Mas, coba di share script. Saya coba stop dulu. Tadi Mas siapa yang nanya? Oh ya, silakan Mas. Eka Wiraguna. Oh, yang import rank ya? Oke. Saya coba import rank, import rank, terus URL-nya masukin. Yang kelurahan, URL dari kelurahan, nah, yaitu copy, kutip 2 dulu. Terus koma A sampai C, koma, kutip 2 lagi, A sampai C tulisnya A titik 2 C, kutip 2 lagi, tutup kurung, enter. Nah, allow access. Nah, baru muncul kayak gitu. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Iya, kadang-kadang kan sheet-nya bukan milik kita atau mungkin perlu kondisi ulang. Nah, jadi kalau di Google Sheet enaknya kayak gitu. Misalnya Mas Gede nih yang bikin master usernya, nanti master kelurahannya dari temennya yang bikin. Nah, nanti bisa kayak gitu. Kita bisa pilih URL teman kita yang ngerjain, nanti kita minta akses kayak gitu. Nah, baru data yang muncul. Kalau aksesnya nggak dikasih sama teman kita, nggak muncul. Dan makanya ini bisa kerja dalam tim. Kalau ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, bisa di end.
Oke. Ya, nanti saya akan ulang lagi yang lookup dengan kasus yang mungkin agak sedikit rumit atau ada tambahan rumusnya. Lanjut kita masuk ke master Merton. Ya, master Merton. Kita lihat master Merton. Master Merton. Close ini. Ya, nah di master Merton ini juga memiliki relasi ke mana? Ke master kelurahan. Ya, master kelurahan. Jadi ini si master kelurahan ini sebagai foreign key-nya. Ya, ID-nya kan Merton ID, foreign key-nya adalah master kategori dan juga kelurahan ID. Oke. Kita buat lagi ini sambil pengulangan juga. Kan dia ada dua relasi tabel ya, makanya kita harus masukkan dulu ya. Cara memasukkannya sama, kita buat sheet baru, kemudian sheetnya kita kasih nama import. Ini bebas ya nama ya, import strip apa ini master kelurahan ya, master import master kelurahan. Cara ini sama kayak tadi, sama dengan import rank. Spreadsheet URL-nya kita masukin tadi yang master kelurahan, copy, terus di bagian ini kita paste, titik 2 lagi, koma, kita lihat lagi di bagian kelurahan itu kolomnya apa? A sampai C, A sampai C, A sampai C, A sampai itu titik 2 kalau di sheet di Google, di apa di Excel juga sama, tutup kurung, enter, loading. Nah, kalau misalnya kalian mintanya dari sheet teman kalian, nanti dia akan minta ini, minta akses dulu. Kalau udah dikasih baru muncul datanya. Lanjut, setelah selain master kelurahan, dia juga ada koneksi ke kategori. Nah, kategori. Kita bikin sheet baru lagi, berarti di sini add lagi, kasih nama import strip master kategori. Ya, sama rumusnya sama dengan import rank. Nah ini saya ngasih perbedaan aja ya, kalau di Google Sheet memang kayak gini, kalau beda sheet dia harus kayak dimasukin dulu ke sheetnya dia. Kalau database PostgreSQL atau MySQL nggak perlu kayak gini, dia bisa langsung terkoneksi ke tabel gitu ya. Tapi memang beda-beda ya setiap aplikasi penggunaan atau mengakses datanya gitu ya. Gitu. Cuma kalau PostgreSQL sama itu kan juga dia nggak, untuk kolaborasinya agak sulit ya. Kalau ini kan enak. Kita bisa berkolaborasi dengan file teman kita yang lain gitu ya, yang mengerjakan proyek sejenis. Selain import rank ini banyak ya, toolsnya ada banyak. Kalau di sini ada XML tuh ya. Misalnya kalian punya data XML yang ada di web nih, kita mau import ke sini bisa. Import feed juga bisa, import HTML bisa, import yang lainnya bisa ya. Jadi datanya bukan hanya Google Sheet, data yang ada di perkiraan cuaca mau kalian import juga bisa, gitu ya. Selama penyedia layanan perkiraan cuaca juga menyediakan file XML-nya, intinya gitu ya. Nah, kalau menyediakan bisa. Jadi importnya nggak mesti harus Google Sheet, dia bisa dari website atau dari KPU misalnya juga bisa. Import rank kita masuk aja. Kalau import rank ini dari spreadsheet Google Sheet. Kategori copy, titik 2, terus koma, range stringnya, kategorinya dari A sampai C. Dari A sampai C.
Oke. Nah, ini langsung muncul drop gitu ya. Nah, lalu kita buatin drop down-nya. Sampai tadi, pertama kita pilih data yang paling atas di kategori ED, terus kita scroll paling bawah, mentok. Ini, terus data, pilih data validation, pilih list from rank. Ini untuk data validation ada macam-macam, ada list from rank, list item, ada number gitu ya. Kalau misalnya number, misalnya dari 10 sampai 100, teks apa, ya. Kalau kita list from rank aja, kita pilih yang input master kelurahan tadi ya. Terus dari sini sampai sini. Oke. Ulang-ulang. Dari sini sampai sini. Nah, ini kan cuma sampai 30 ya. Untuk mengantisipasi ada penambahan data, kita tulis saja sampai 500. Nanti kalau ada data lagi sampai 500, itu akan terlisting di dalam dropdown. So, dropdown ini kita checklist, on invalid data kita pilih di check input. Jadi kalau ada isi data yang sembarang, dia akan ditolak. Kemudian save. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini udah drop down. Nah, tinggal, sorry, ini kategori ya. Kategori ini salah nih, salah. Tadi saya malah ke kelurahan. Oke, ulang lagi ya. Di bagian ranknya kita pilih ulang. Sini kita select ulang, data validation. Di bagian ini kita select ulang. Dari sini sampai sini. Ya, untuk antisipasi kita bisa tambahin sampai 500. Mau 1000 juga boleh. Tapi kalau kategori kan mungkin nggak terlalu banyak. Ya, terus save. Nah, ini jadi benar-benar udah. Pilihannya kan cuma 4, 3, 2 gitu doang. Oke, lanjut. Tadi dia punya relasi juga ke kelurahan ID, ya. Ini kita select lagi data paling atas. Terus kita scroll paling bawah. Select. Masuk menu data. Terus data validation di bagian list from rank kita pilih kelurahan ya tadi ya. Dari sini sampai sini. Terus ini kita ganti jadi 500 untuk mengantisipasi nanti kalau ada penambah data. Ini show drop down-nya kita checklist, reject input-nya kita checklist save. Kita lihat di sini, ya ini udah bisa milih. Nah kemudian di bagian kelurahan name, ya kita look up tadi sama dengan look up supaya kita nggak usah ngetik-ngetik kayak gini ya. Di bawah kan ngetik nih ya. Kita bikin aja rumus key-nya, pilih ini. Terus koma, ranknya kita pilih dari sini sampai sini. Terus indeksnya kelurahan kan kolom nomor 2 ya. Kita tulis 2. Terus supaya sama persis hasil pencarian dengan hasilnya, jadi kita set false. Ya, oke. Di sini muncul NA. Saya jelaskan. Ini saya copy dulu aja. Untuk kecamatan. Kecamatan itu tadi kan ada di kolom nomor 3. Ini kita tinggal ubah aja jadi nomor 3. Karena saat orang order itu, saat orang mendaftar sebagai merchant, dia kan nggak mesti harus masukin ID-nya atau kelurahannya, kelurahannya atau kecamatannya ya. Nah, oleh karena itu yang wajib kan mungkin titik koordinatnya kan, kalau di aplikasi Gojek ini. Nah, makanya ini bisa dikosongin datanya yang kelurahan ini. Nah, supaya nggak muncul error, ini kita bisa tambahin rumus lagi, ya supaya nanti nggak error. Supaya nggak muncul error seperti ini, kita tambahin di sini if NA buka kurung, terus ini ada tulisannya, value-nya ini lookup tadi, koma, kasih ini aja kutip, nanti tidak muncul apa-apa, gitu ya.
Tuh, jadi dia kalau misalnya terjadi error, dia tidak memunculkan apa-apa. Ini kutip 2 ini artinya tidak memunculkan apa. Ini kalau udah benar, tinggal kita lanjut ke kecamatan. Ini masih ada error sini. Kita tambahin if and a. If and a. Terus buka kurung. Kemudian di bagian sini kita tambahin kutip 2. Kalau udah beres rumusnya, tinggal kita copy, kita paste, turun sampai bawah. Gitu ya. Cara mudahnya selain di scroll sampai bawah gitu, kalau saya begini caranya. Pertama copy dulu ke bawah ini, terus saya tekan Ctrl Shift, terus tanda panah bawah, terus saja sampai mentok ke bawah. Nah, tuh ya, terus paste, Ctrl V. Udah. Jadi kalau dia nggak milik kelurahan, di sini nggak muncul error. Nah, kalau misalnya pilih kan pasti muncul nama ini ya, kelurahannya apa, kecamatannya apa. Ya, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ya, begitu pula dengan yang lainnya ya. Yang lainnya juga sama, yang tadi, yang master driver. Di sini ada ID, nanti kalian buat drop-down-nya. Terus di bagian transaction, nanti bisa ikutin dulu ininya, apa, relasionalnya. Bentar, itu kayaknya relasionalnya harus saya masukin ke ini, ke dalam apa, PowerPoint-nya. Jadi nanti bisa diikutin. Coba masuk dulu. Oke. Nah, di bagian transaction ojek online ini kan ada banyak relasi ya dia. Kalau kita lihat di sini kan di transaction ini kayak muaranya ada driver ID ya, sedangkan driver ID juga punya relasi ke master kelurahan ya. Kemudian ada customer ID juga memiliki relasi ke master kelurahan. Terus ada merchant ID juga punya relasi ke master kelurahan dan juga master kategori. Nah, muaranya di sini. Oke, kita mungkin fokus ke rumus-rumus dasarnya aja.
Jadi di bagian transaction ojek online ini ada jarak ya. Di sini ada distance. Di bagian distance ini kita mau memberikan keterangan gitu ya. Keterangannya apa? Keterangannya kalau misalnya, atau jangan di bagian distance. Di bagian amount delivery aja deh. Amount delivery. Ini kayak kita mau bikin rule gini. Kalau misalnya dia di bawah 5.000, ini berarti murah. Kalau lebih dari 5.000 ya, dan kurang dari 10.000, ini berarti sedang lah ya, sedang. Terus kalau misalnya lebih dari 10.000, ini mungkin mahal. Tapi juga bukan mahal juga ya. Ini tarif jarak jauh. Tarif, iya. Tarif jarak dekat. Tarif kita buat rumus kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya dia amount delivery-nya itu kurang dari 5.000, maka dia akan memberikan keterangan tarif jarak dekat. Kalau 5.000 sampai 10.000 tarif jarak menengah. 10.000 ke atas itu tarif jarak jauh, gitu ya, di bagian sini. Kita bikin kolom baru. Jadi kita kasih nama amount delivery text. Buat rumus ya, di sini bikin rumus. Kira-kira gimana nih rumusnya? Pakai apa? Kalau di dunia coding-codingan bisa pakai Swift ya. Cuma sayangnya tadi saya cek di dokumentasinya Google Sheet, kalau pakai Swift ini kan, kenapa pakai Swift lebih enak, karena kalau Swift itu kan yang pilihannya ada banyak, kan namanya pilihan kadang-kadang bisa banyak, bisa banyak variasi, nggak masih harus 1 atau 2 atau 3, bisa 5 atau 6, bisa 7, bisa 8, bisa 10 kan gitu ya. Makanya kalau yang opsinya banyak, lebih enak pakai Swift. Cuma sayangnya di Google Sheet ini untuk pemilihan Swift itu adalah harus sama, datanya harus sama. Jadi kalau yang datanya lebih besar atau lebih kecil itu dia untuk saat ini kayaknya belum mensupport. Nah ini kita bisa akalin ya dengan algoritma yang lebih rendah dari Swift apa? Ya kalau kita belajar pemrograman kan, kalau belum memahami Swift kita pakai if else ya, pakai if else, itu yang istilahnya paling dasarnya itu kan ya, pakai if else ya. Jadi kalau if-nya segini, maka akan menunjukkan tarif jarak dekat. Kalau misalnya bukan segitu, kita else kan lagi gitu ya. Nah ini kita menggunakan if else aja di rumus kali ini ya. Jadi pertama kita bikin sama dengan, kemudian if. Nah di bagian logical expression-nya itu kita select nilai yang mau kita nilai yang mau kita masukkan ke dalam algoritma itu. Ini berarti kan P2 ya, P2. P2 terus koma, ya, komanya apa? Tadi ini ada hubnya ini di tanda tanya ini. If true, ya, kalau misalkan betul. Pertama kita tulis dulu ini, P2 lebih kecil dari 5.000 tadi ya, 5.000. 5.000 ya. Kalau misalkan betul 5.000, kurang dari 5.000, kita munculkan tulisan tarif jarak dekat.
Terus else-nya kan di sini ada nih, di help-nya. Value if true. Dia akan munculkan tarif jarak dekat. Else-nya atau value if false. Jadi ini kita uji lagi setelah ternyata bukan kurang dari 500. Kita harus uji lagi ya. Cara ngujinya gimana? Kita uji lagi pakai if. Nah, if lagi. Nah, logical expression-nya apa? Sama, pakai P2. P2 itu kolom P, bukan kolom, oh iya benar, kolom P, ya baris kedua, kemudian lebih besar dari 5.000, N. Nah, kan kalau N itu rumus lagi tuh ya. Nah, cara penulisannya gimana? Ini di sini kita tambahin rumus N. N. Ya, gini cara nulisnya kalau di Google Sheet. Terus di dalam N itu ada logical expression 1, logical expression 2, koma, ya, koma, P2 lebih kecil dari 10.000 tadi ya, kan 10.000 ya kalau kita lihat di sini. Lebih besar dari 5.000 dan lebih kecil dari 10.000. Nah, kita tutup dulu nih untuk N-nya yang ini ya. Lalu ini N-nya juga bisa tulisan kecil juga, kalau gede juga boleh. Kalau benar apa? Kalau benar dia akan menulis atau memunculkan tulisan tarif jarak menengah. Pakai kutip 2 dulu. Terus kalau bukan itu gimana? Nah, kalau bukan itu kita bikin. Nah, karena ini udah opsi terakhir ya, udah nggak ada lagi kecuali ada 4, kita bikin if else lagi. Tapi karena ini udah terakhir, ya udah berarti ini kita tinggal copy. Sini kita bikin. Nah, kecuali opsinya sampai 4, ini kita masukin lagi if else lagi. If lagi, ya, masukin lagi apa kriterianya, terusnya apa. Ini karena ini udah yang terakhir, jadi 1, 2, 3, jadi satunya ini, duanya ini, yang ketiganya ini gitu ya. Ini kita tinggal tutup belum. Nah, ini ada autofill, kita bisa cek di sini ya. Tapi biarin aja biar paham aja, ini nggak usah dulu. Nah, setelah jadi kita lihat dulu. Nah, 2.500 itu kurang dari 5.000 kan ya? Benar ya tarif jarak dekat. Kita coba uji, kita copy, paste ke bawah. Ya, kita lihat benar nggak? 2.500 tarif jarak dekat. Benar ya? 9.000 tarif jarak menengah. Karena tadi dia kan rumusnya dari lebih besar dari 5.000 dan lebih kecil dari 10.000. Terus 5.000 tarif jarak jauh. Nah, berarti ini ada kesalahan algoritma ya. Ada kesalahan algoritma. Kenapa dia terjadi kesalahan algoritma? Nah, ini karena dia 5.000 itu nilainya adalah tidak jelas di sini. Lihatnya ya. Ini kan yang masuk tarif jarak dekat itu kan kurang dari 5.000. Tarif jarak menengah itu lebih besar dari 5.000. Jadi bingung kan sebenarnya yang mana? Akhirnya dia masuk yang else yang paling terakhir, tarif jarak jauh. Makanya untuk supaya lebih akurat ini kita bisa kasih sama dengan gini misalnya. Atau mungkin jumlahnya aja deh ya, jangan 5.000 tapi jadi 5.000, sorry. Ini 5.000, ini jadi sama dengan, lebih besar atau sama dengan ya. Lebih besar atau sama dengan 5.000. Ya. Ya, ini jadi kalau misalnya sampai jarak dekat itu berarti 0 sampai 4.999 ya, gitu ya. Kalau yang menengah berarti dari 5.000 sampai ini kan kurang dari 10.000 ya, artinya dia sampai 999
Ya, sampai benar ya. Komanya berapa? 4 ya. Nah, udah segini. Yang tarif jarak menengah. Yang ini lebih besar 10.000, berarti 10.000 ke atas ya. 10.000 ke atas. Oke. Berarti yang ini kita modif sedikit di bagian sininya ya. Rumusnya kita modif lagi. Saya nggak tahu juga nih, bisa nggak nih. Ya, bisa ya. Jadi cara nulis lebih besar atau sama dengan gitu ya. Jadi lebih besar sama dengan gitu aja nulisnya. Kita cek lagi, coba benar nggak? 2.500 tarif jarak dekat, betul ya. Tarif jarak menengah yang 9.000, 5.000 tarif jarak menengah. Ya, tadi kan kita kasih rule-nya yang ini 5.000 sampai 999 itu tarif menengah. 12.000 tarif jarak jauh. 14.400 jauh dan lain-lainnya. Kita lihat sudah benar ya. Sudah benar semuanya. Nah, jadi ini sudah benar ya rumusnya. Nah, kemudian ada lagi oke. Nah, di bagian sini nih. Ini kan kayak harus diketik ulang ya. Padahal ini bisa kita buat rumus nih. Jadi transaction amount total itu adalah penjumlahan antara amount delivery plus amount merekannya. Ya, jadi di sini kan ada biaya tambahan yang di bagian sini ya. Jadi kita bisa bikin rumus saja supaya jadi bisa dijumlah secara otomatis. Cara bikin rumusnya gimana? Sama dengan terus ini klik aja plus ini enter. Nah, jadi kan ini tambah ini kan ini. Nah, tinggal ini kita kopas ke bawah. Copy dulu rumus yang tadi, terus pilih yang bawahnya, Ctrl Shift, terus panah bawah, paste. Nah, jadi dia nanti akan secara otomatis menjumlah. Tuh ya. Misalnya ini kita tambahin misalnya jadi 3.000 ya contoh ya tes. Tuh ya, naik jadi 17.400. Ya. Oke. Ini masih ada waktu untuk ini. Viral untuk menampilkan grafik. Mungkin nanti yang pertemuan yang tadi pagi bisa melihat video yang kedua ini. Nah, ini udah kita buat relasinya ya. Yang lain-lainnya yang belum lengkap kalian lengkapi ya. Nanti tadi udah dibuat, tinggal kalian ulang aja. Terus hasil dari transaction ini juga bisa kita buat grafiknya, gitu ya. Kita buat grafiknya. Nah, untuk ojek online ini kan hanya contoh ya. Nanti kalian bisa menggunakan data sesuai dengan teknik mesin ya. Teknik mesin apa? Ini kan isi datanya aja yang beda nanti ya. Cuma untuk aplikasinya bisa juga digunakan karena sama-sama menggunakan relational database. Nah, untuk pembuatan grafiknya kita bisa menggunakan yang namanya Data Studio. Ya, Data Studio kita buka URL-nya. Ketik aja Data Studio gitu ya. Studio. Data Studio juga ini dia bagian dari Google ya. Dia dari Google. Oh ya, jadi ini untuk ini aja ya, pengetahuan aja, pengetahuan kalian. Jadi kalau ini kan bentuknya desktop ya, bentuknya desktop. Jadi kalau ada operator kan harus input menggunakan laptop ya. Itu kalau misalnya mau dikonversi ke aplikasi handphone gitu ya, atau aplikasi mobile itu bisa ke Fsheet.
Nah, cuma bedanya kalau F-Sheet itu dia ada dua versi, ada yang gratis, ada yang berbayar. Cuma kalau yang berbayar nanti kalian baca aja apa namanya, apa aja ininya yang didapat, terus yang gratis apa, yang berbayar apa. Jadi intinya apa yang udah kita tulis di sini di Google Sheet itu nanti akan bisa terkonversi dalam bentuk aplikasi mobile. Jadi orang ngisinya itu nggak mesti harus buka laptop seperti ini terus ngisi ID, date ordernya, date finish, tapi nanti itu akan dalam bentuk form-form yang berbentuk mobile seperti ini. Ini kan Google Sheet nih, ini ya. Tapi nanti isiannya seperti ini. Nah, gitu. Setiap ada data baru nanti muncul di sini, gitu ya. Nanti kalian pelajarin lagi aja untuk apa F-Sheet. Nah, kemudian untuk data studionya, kita masuk ke data studio. Di bagian data studio, ini kita bisa membuat grafik berdasarkan apa saja bisa. Misalnya dari Google Sheet bisa, atau dari aplikasi web yang kalian buat bisa, atau dari database yang kalian bikin. Misalnya bikin datanya di PostgreSQL atau MySQL, atau di misalnya di aplikasi berbasis API, misalnya itu juga bisa dia. Supportnya ada banyak. Nah, kita coba buka ya. Report. Nah, Google Connector lihat tuh. Dia ada banyak pilihan. Ada Google Analytics, Google Ads, Google Sheet, file upload. Nah, file uploadnya bisa tuh ya. Misalnya dari Excel mau dianalisis nih, grafiknya bisa. Amazon Redshift, Cloud SQL, Form SQL. Ya, ada banyak banget ini pilihannya. Sudah banyak. Oke, kita pilihnya Google Sheet aja. Terus authorize. Lalu kita akan pilih yang ini ya, dummy transaction ojek online ya. Oke. Add to report. Dari administrasi bisnisnya tuh, dari administrasi bisnisnya ada, ya. Transaksi ojek online. Ya. Contoh nih, ini udah otomatis ini. Dia, ya ini contoh aja dia bikin. Kalau yang mode bike ada 325 pemesanan, food ada 265 pemesanan, car ada begini. Nah, kita bisa tambahin yang lain. Contoh apa ya? Kita mau udah dasar yang di dari jurusan apa? Oke, misalnya kita mau pilih kecamatan apa sih yang paling banyak misalnya gitu ya, memesan gitu ya. Dari kecamatan apa, mungkin nanti buat target pengembangan perusahaan kan, biar tahu, nanti fokus di kecamatan itu aja gitu kan. Nah, kita bisa pilih chart, terus pie, taruh aja sini sembarang. Iya. Terus di bagian kita post aja dimensionnya. Jadi kita bagian jurusan apa? ukuran Tinggal diulang aja. ya, from kan apa nih? Tujuannya kekurangan mana aja. Langsung ketahuan kan? Ini apa nih? Oh, ini kelurahan, kecamatan.
Nah, ini. Kita bisa lihat di sini data yang paling banyak itu yang paling banyak order tujuannya ke tujuan Pontianak Timur. Jumlahnya ada 190 pesanan ya. Terus ya 14% ya, 14%. Gitu. Jadi kita bisa buat pie chart seperti ini. Terus juga kita bisa atur lagi untuk pengaturan datanya. Data. Nah, di bagian latitude sama longitude. Jadi kita bisa ubah bentuk view. Oh, dia penulisannya latitude, longitude ya. Kita buat aja nih, biar nanti bisa dibaca ya. Latitude sama longitude. Jadi di bagian ini aja, yang tu-nya aja ya tujuannya. Kita buat satu field lagi. Jadi kita gabungkan antara latitude sama longitude. Kita kasih nama to lat lng. Caranya gimana? Cara gabunginnya pakai rumus concat ya, sama dengan concat. Terus value 1 ini koma ini ya. Terus ini untuk ini NA. Oh, berarti dia nggak bisa pakai concat yang lain. Ada yang lain berarti. Concatenate. Coba. Ya, pakai itu. Oke, ini lagi. Ini kita copy. Ya, kita pasang sini. Di bagian sini kita edit connection. Terus di bagian sini lagi bentar, itu belum. Ya, coba kita ini aja ya, kita hapus dulu datanya, terus nanti kita tambahin ulang. Data source ini deposit yang baru add report. Kita delete dulu ya. Terus di bagian resource, terus manage data source, edit. Terus di bagian tuh lat lng, pilih geo, latitude, longitude. Continue. Ya, terus dulu, close.
Ya, nanti kita bisa tambahin ada tambahan data ini Google Maps. Map ya. Apa ini belum daftar? Kalau belum daftar ini makan bawa tidak daftar. Kita lihat misalnya nggak ikut long itu kayaknya salah. Kita coba cek dulu di Google Map mau nggak deh. Oke, kita nanti Dari mana? Kakak tinggal pulang aja ya. Apa gambar kakak bikin? Oh. Oh, daftar. Udah daftar di mana? Udah daftar. Ada kartu identitas. Jadi tadi perusahaan latitude longitude-nya kayaknya harus dicek lagi ya. Nah ini saya menggunakan langsung ke alamatnya, yang menggunakan heat map. Kelihatan di sini yang paling ngumpulnya di sini ya. Ya dia bisa bikin ininya petanya yang paling banyak kemana sih ngirimnya gitu ya. Nih. Tuh, di sini nih titik-titiknya ada. Jadi kalau latitude longitude-nya sudah tepat juga ntar muncul kayak gini. Sama sih tepat juga. Jadi tadi saya menggunakan kolom ini, kolom bagian tuh alamat. Nah, di bagian tuh alamat kan ini juga dia bisa dideteksi oleh Google Map ya. Kalian kan kalau nulis ini kan juga bisa tahu dia titiknya di mana. Nah, makanya dia bisa memetakan ya yang paling banyak ke sini nih. Ya ke sini. Yang hijau ini ya nggak terlalu banyak. Nah, gitu. Terus juga kita bisa tambahin grafik yang lain. Ini tadi kan grafik ini ya, grafik heatmap untuk pengiriman ya, tujuan pengiriman. Terus misalnya mau tambahin yang lain, misalnya kita data dulu ya. Jumlah yang order untuk laki-laki dan perempuan. Ya kita bagian account sini, chart. Terus di bagian total sini. Ya sini. Terus di bagian ini kita hapus dulu.
Terus di bagian dimensionnya kita pilih grid view. Sorry. Kita pilih ini juga. Ini. Sorry. Oke. Semerian. Terus gender. Line. Ya. Dari desa apa? Kakak, tinggal bilang aja ya. Yang masalah di dalam mesin. Yang tadi pasang kotak mesin. Ya, ini dia. Ini untuk yang laki-laki, ya. Untuk yang laki-laki ini jumlahnya ada 488. Ntar kita bisa tambahin di sini kalau mau tambahin apa namanya judulnya di sini, gitu ya. Jadi kita bisa cari yang order laki-laki itu ada 488. Gitu. Ntar kalau wanita tinggal diganti where-nya di sini, ya. Ininya ganti P. Tuh, ada 529. Atau mau bikin dua sini juga bisa, jadi bisa perbandingan. Intinya yang wanita lebih banyak order. Ya, demikian Pak Ira, karena juga waktu membatasi kita untuk sesi pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Ya, Pak Nur, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan. Dan sekali lagi, jangan khawatir buat semua peserta ya. Jadi nanti semua video rekaman nanti akan saya upload di YouTube. Jadi nanti bagi kalian yang pengen mencoba ulang, kerjakan, bisa coba nanti lihat video YouTube-nya sambil juga mencoba langsung, ya Pak ya. Iya. Ya.
Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Pak Nur atas materi yang disampaikan, atas ilmunya. Ya, jadi selamat pagi semuanya. Ya, pagi Pak. Ya, Terima kasih. sudah. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.